semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-temanku semua, bacaan ini bersifat general reading dan juga fun reading yang mana bisa resonate, bisa juga tidak, bisa juga vice versa ya energinya, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Mohon dukungannya teman-teman semuanya. Yuk kita simak tema readingan kita hari ini. Energi si dia, seseorang yang saat ini sedang tidak bicara dengan kamu. Seperti apa energinya pada kamu sekarang? Oke, di pembacaan ini kartu untuk apa ya, tidak untuk personal ya teman-teman ya. Yang dirasa tidak cocok, jangan memaksa untuk memberikan penekanan bahwa bacaan ini milik kamu ya. Sekiranya jika tidak ada yang sesuai, silahkan diabaikan, ambil yang bermanfaatnya aja, dan selamat menonton. Mari kita ambil beberapa kartu untuk melihat gambaran energi si dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu seperti apa saat ini. Wow, kalau aku rasa di sini bagus ya. Ini energinya masih berharap loh ya. Tuh, ada Two of Cups di mana masih punya perasaan cinta, masih punya perasaan sayang yang cukup besar sama kamu. Bahkan mungkin sering diintilin, kamu aja nggak ngerti ya, nggak tahu gitu. Energinya masih sering ngedelok-medelok atau sering nengokin kamu, stalking kamu ya. Di sini juga ada star, artinya adalah bahwa hubungan misalkan saat ini sedang tidak baik-baik saja, ini akan terindikasi kemungkinan akan membaik di antara kamu dengan dia ya. Yang terjadi belakangan ini, baik kamu ya itu keadaannya senang atau buruk ya, dia tidak fokus pada hal tersebut ya. Terakhir kalian berkomunikasi atau berhubungan ya, sikap dia mungkin terkesan santai, tidak memperdulikan permasalahan yang sedang terjadi di antara kalian yang menyebabkan kalian saat ini saling diam. Ya, tapi dia di sini justru seperti santai aja, nggak ngerasa punya masalah sama kamu. Mungkin kamunya aja yang masih kebawa suasana ya atas obrolan terakhir, atau memang ada perasaan tidak terima atas apa yang kamu lihat atau yang kamu ketahui tentang orang yang kamu sayang ini, atau orang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu ya. Tapi sebetulnya dia tidak mempermasalahkan loh ya. Misalkan kamu mendapatkan berita tentang yang buruk-buruk nih soal dia, terus kamu dapat informasi dari orang lain atau tahu dari beberapa yang kamu saksikan. Entah kamu memang hobinya stalking, hobi ngecek-ngecek ya, punya kesayangan kamu, sehingga timbul perasaan tidak enak di dalam perasaan kamu ya. Peristiwa kalian ini mungkin menyebabkan apa ya, sedikit permasalahan di kamu ya. Dan aku lihat kalau di energinya dia di sini kayak lebih santai, lebih rileks, dan apa ya, tidak merasa melakukan kesalahan, tidak merasa dia berbuat yang kamu mungkin fitnahkan gitu ya, atau yang kamu omongin ke dia. Artinya gini sederhananya, dia nggak mikirin tuh apa yang kamu perdebatkan atau yang kamu urusin ya, yang bikin kamu ngambek, yang bikin kamu jadi bikin dia mungkin nggak ngobrol sama kamu ya. Sebetulnya kenapa dia tidak berkomunikasi dan kamu juga tidak berkomunikasi, lebih dari itu teman-teman ya. Permasalahannya ada yang sedang dia hadapi, itu mungkin juga lantaran beberapa peruntungan kehidupan dia yang lagi kurang baik. Tapi kalau di dalam hubungan percintaan ini atau hubungannya dengan kamu, dia di sini terkesan santai ya, tidak ada pengaruh terhadap apa yang kamu pusingkan, apa yang membuat kamu saat ini mungkin tidak mau duluan komunikasi ya. Dia mungkin tidak komunikasi ini karena merasa saat
terkoneksi saat komunikasi sama kamu, bukannya mendapat penyelesaian, bukannya bikin hatinya tenang, malah bikin hatinya nggak karu-karuan dan ngerasa mungkin jengkel hati, kesel hati. Akhirnya dia break gitu ya. Break di sini bukan mungkin meninggalkan kamu, tapi kayak stop dulu deh untuk ngobrol sampai suasana hati dia juga reda ya dari masalah yang sedang dia hadapi, dan juga mungkin kamu akan kecarian dia karena kamu kangen, pasti kamu akan nyari-nyari dia. Dia sudah tahu bagaimana watakmu, bagaimana tingkahmu gitu ya. Jadi dia nggak terlalu takut dengan sesuatu yang nanti terjadi, bahkan mungkin narasi-narasi yang keluar dari ucapan kamu dia sudah siap ya mendengarkannya. Karena mau dia benar, mau dia salah, tetap aja ya kamu tetap ngenyalahin dia ya. Dia udah kayak pasrah gitu ya, kamu mau memperlakukan dia seperti apa, yang penting perasaan dia saat ini ke kamu masih sayang, masih cinta, dan kamu ada satu-satunya orang yang dia harapkan. Dan hingga sampai detik ini, meskipun dia nggak ngobrol, nggak komunikasi sama kamu, tapi kamu selalu ada dalam ingatannya ya. Tapi kamu adalah orang yang pingin dia bahagiakan, ingin dia rencanakan untuk diberikan hidup dengan penuh kebahagiaan ya. Walaupun kamu tidak berkomunikasi saat ini, tapi dia selalu ada jikalau kamu mencari dia, atau kamu dalam keadaan yang kurang baik, atau dalam keadaan sesuatu yang harus membutuhkan dia, dia selalu ada buat kamu. Dan dia di sini juga tidak akan melepaskan kamu karena dia sangat mencintai kamu. Meskipun saat ini tidak komunikasi, bukan berarti dia menghilang atau dia memang sudah bosan atau memang tidak mencintai kamu, tapi di sini dia memang ada sedang terpengaruh dengan hambatan dalam karir dia, atau ya saat ini nanti kita bahas ya, apa sih yang membuat dia tuh kayak ngediemin kamu. Tapi kalau secara perasaan dan energinya dia sayang loh sama kamu. Nih kita kan lihat ya, di sini ada Eight of Pentacles, ada The Star, dan juga ada Two of Cups yang menggambarkan perasaan hati dia ke kamu begitu sangat luar biasa. Dia mencintai kamu ya. Dia nggak akan ngebiarin kamu lepas, marahnya bener-bener marah sampai kamu pergi, dia nggak akan, pasti dia akan cari kamu ya dengan keahliannya ya. Dia bisa ngediemin kamu lebih parah, nanti yang bikin kamu mungkin akan ngejar dia ya. Kalau memang dia udah marah banget tuh tandanya memang dia marahnya diam gitu ya. Tapi kalaupun dia dia marahnya diam, masih bisa dirayu, masih bisa ngerespon kamu karena masih cinta sama kamu. Tapi kalau dia udah marah-marah gitu ya, itu juga masih apa ya, masih bisa menurut dia itu adalah perhatian kepada kamu. Tapi aku lihat dari 3 kartu ini menandakan, menggambarkan bahwa dia tuh selalu ingin bersikap romantis sama kamu, supaya kamu nggak terpengaruh dari ucapannya, nggak tersinggung dari kata-kata yang dia ucapkan. Karena orang ini meskipun terlihat humoris, terlihat lucu ya, terlihat sangat menggemaskan gitu, yang bikin kamu selalu kangen ya kehadirannya, kedatangannya. Bahkan kalau kamu nggak ketemu, cuman chat aja, kamu pasti kecanduan sama dia ya. Susah banget buat kamu ngelepas energi dia, bahkan kangennya hampir setiap hari, setiap menit ya sama dia. Nah ya pasti kamu nggak bakal kemana-mana, pasti bakal kecarian dia lagi. Dia udah tahu seperti apa diri kamu ya. Dan energi dia saat ini ada Seven of Swords, teman-teman. Betul kan, seperti apa yang aku bilang tadi, dia tuh lagi dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupannya ya. Kalau masalah dengan kamu mah itu kecil katanya ya, tidak ada apa-apanya, dan kamu itu bukan masalah buat dia ya. Tapi bisa bikin dia rada-rada mual gitu ya. Karena itu juga bikin pusing, tapi itu tidak membuat diri dia melis masalah atau apa ya ini namanya, isu ini ke dalam permasalahan dia. Yang saat ini yang terlihat ya, yang terasa sama dia adalah masalah-masalah yang datangnya dari masa lalu yang belum selesai, yang belum bersih ya, hingga sampai detik ini masih saja mengganggu ketenangan dan mengganggu kedamaian pikiran dia ya. Di sini juga yang menghambat beberapa perjalanan dia bersama dengan kamu, dan selalu saja ada huru-hara atau ada perselisihan karena hal-hal
yang di masa lalu ini yang selalu membayang-bayangi hubungan kalian, ya. Bisa jadi ini dia punya permasalahan dengan rekan kerja, atau dia punya permasalahan pekerjaan yang dulu, ya, atau dia punya permasalahan dengan orang tuanya yang belum selesai, atau permasalahan ini adalah dia punya banyak cicilan yang udah dari lama nggak kelar-kelar. Ini juga bikin dia ruwet, bikin dia jadi nggak fokus buat romantisan sama kamu, buat telepon kamu, buat ngehubungi saat-saat ini kamu sedang ngediemin dia, nyuekin dia, ya. Kita lihat lagi seperti apa saat ini seseorang yang LDR sama kamu, terus dia nggak ngehubungin kamu, bagaimana ya saat ini energi dia ke kamu. Seperti apa? Ada Three of Coin, ya. Lalu ada seven ya. Artinya adalah bahwa hubungan ini tuh kayak tuh kan teman-teman, hubungan itu kayak dilindungin sama guide gitu ya, sama malaikat ya. Malaikat pelindung kalian. Jadi mungkin kamu mau marahan segimanapun, mau ribut kayak seburuk apapun gitu ya, tetap hubungan ini tuh kembali normal. Ya, membaik lagi. Oh, kita klarifikasi ya, kenapa sih gitu ya, energinya ada apa nih, energi dia kenapa ya, kenapa dia nggak hubungin kamu di saat kamu mungkin juga lagi ngambek, lagi butuh dirayu, lagi butuh dicandain, dia malah dia menghindar. Pertama di sini aku melihat perasaan yang aku lihat di sini emang dia masih ini ya, masih punya perasaan yang cukup kuat ke kamu. Bahkan nggak cuman sekedar menjalin sebuah hubungan atau statusnya kamu milik dia, pasangannya dia, cintanya dia, sayangnya dia, tapi kamu juga support sistemnya dia ya. Dan aku lihat di sini kamu yang membuat diri dia juga jadi berjaya, jadi makmur, jadi banyak hal-hal yang sulit dalam hidupnya itu satu persatu mudah, satu persatu banyak cita-citanya yang terkabul, cita-citanya yang sudah terasa dekat, terasa nikmat ya. Beberapa mungkin sudah dia miliki ya dari keinginan-keinginan dulu, karena berhubungan dengan kamu membuat rezekinya mungkin lancar dan juga banyak persoalannya jadi gampang dan mudah. Makanya dia nggak pernah mau marahan sama kamu ya di sini. Dalam kartu ini mengungkapkan perasaannya sangat menyayangi kamu dan berharap kamu tidak terpengaruh gitu ya. Di sini kamu tidak terpengaruh dengan suasana, dengan perbedaan pemikiran, dengan perbedaan keinginan. Jadi di kamu mungkin pengennya sayang-sayangan, mungkin di dia lagi pengen diem dulu nih karena dia lagi banyak pikiran, lagi ada persoalan yang harus dipecahkan. Jadi dia mungkin kamu manja, kamu sayang, dia nggak respon, terus akhirnya kamu ngambek atau bagaimana ya. Di sini dia coba untuk menyampaikan pesan kepada kamu supaya tidak terpengaruh ya dengan pemikiran dan keinginan yang berbeda. Tetap kamu jalani apa adanya seperti yang kamu inginkan, dia juga seperti itu. Yang penting hubungan itu tidak pecah, tidak lepas, tidak ada perpisahan, jangan sampai mengarah ke sana. Ada Seven of Wands ya. Dia maunya kamu menjalani hubungan ini dengan secara enjoy gitu, tanpa rasa takut ya di sini, tanpa memikirkan banyak hal yang membuat perkara baru muncul, terus pada akhirnya jadi masalah lagi ya. Jadi di hubungan ini dia pengennya kamu rileks gitu. Hubungannya pengennya kamu itu bisa romantis, tidak ada feeling buruk tentang diri dia atau keraguan kamu terhadap kesungguhan dia dalam mencintai kamu di hubungan ini. Kalau dia banyak tidak fokus di kamu, banyak cuek di kamu, bukan berarti dia tidak cinta, tetapi memang dia sedang menyelesaikan banyak permasalahan atau persoalan dalam kehidupannya saat ini. Bukan dengan kamu aja dia berpartner, bukan hanya dengan kamu aja dia mungkin harus bertanggung jawab, tapi ada beberapa yang harus dia selesaikan, yang harus dia penuhi mungkin janjinya ya. Jadi untuk saat ini dia meminta kamu tidak
berpikir negatif, jangan terpengaruh dengan sikapnya dia yang cuek atau mungkin belakangan ini dia kenapa gitu ya. Kamu cukup bertanya aja baik-baik, dia nanti akan menjawab dan memberikan petunjuk kenapa sih dia seperti itu. Jadi, dia inginnya dipesankan kepada kamu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dan keinginan kamu atau pandangan kamu terhadap dia ada perubahan, kamu, minta bertanya secara baik-baik supaya nanti dia akan kasih tahu kamu ya, akan memperlihatkan lah gitu, apa sih yang selama ini membuat dia berubah, dingin atau cuek gitu ya. Jadi kamu nanti, tidak ada salah paham atau setidaknya kalaupun ada masalah dalam hubungan cinta ini ya memang, apa ya, memang cukup lumrah ya kalau ada masalah dalam komunikasi, kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan dalam hubungan, itu udah maklum gitu ya. Tetapi jangan dibiasakan gitu ya. Ini pengaruh, atau pesan yang dia disampaikan di kartu ini jangan terpengaruh. Lain kali bisa bicarain lagi. Kalau satu 2 kali kamu salah, satu kali kamu curiga, satu kali, 2 kali kamu, tidak mempercayai dia, dia masih bisa toleran. Tapi udah ke sana-sananya dia akan keras, akan, apa ya, tegas terhadap pemikiran dan, apa sih namanya, overthinking kamu, begitu. Ada Seven of Coin ya, teman-teman. Di sini dia secara perasaannya ke kamu selalu perhatian ya. Tapi di sini memang dia lagi fokus nunggu perbaikan karirnya ya. Ada perubahan untuk masa depan supaya nanti dia bisa membahagiakan kamu, supaya nanti mungkin yang sekarang hubungannya biasa-biasa aja, nanti kalau karir dia berubah, kalau finansial dia udah mulai banyak, dia pengen bawa kamu ke suatu tempat yang membuat kamu akan melihat keindahan dunia ya, atau dia memang berjanji ingin membawamu ke sebuah, cita-citamu atau memang dia ingin memberikan kamu sesuatu tapi untuk saat ini sulit banget untuk dijangkau, sulit banget untuk dia ambil ya, untuk dia berikan ke kamu. Makanya saat ini dia pengen fokusin. Kalau memang dia lagi ada masalah di dalam pekerjaannya dia mau fokus di sini dulu nih. Misalkan teman-teman atau rekan kerjanya di sini ada yang berpengaruh buruk ya buat mental dia ataupun buat, kinerjanya dia mau selesain dulu nih, mau fokus, dia lagi mikirin nih kenapa orang ada masalah apa dengan dia sampai seperti itu. Nah, dia kadang-kadang kalau orang atau pasangan ya apalagi dia punya energi maskulin, dia lebih akan menutup diri ya, jarang cerita gitu. Kalau laki-laki sejati katanya jarang bercerita ya. Jadi selalu masalahnya dipendam, tahu-tahu selesai, nanti kalau udah selesai baru berbagi cerita sama kamu, sama pasangannya, seperti itu ya. Kalau di sini aku lihat juga dia memang, sedang kesulitan saat ini teman-teman ya, di dalam, memanifestasikan keinginannya. Dia harus kerja keras, di sini dia lagi fokus untuk mencapai tujuannya dia ya. Bukan berarti dia tidak sayang, tapi dia ingin memiliki apa yang dia juga jadi cita-cita dalam kehidupannya. Karena dia juga bukan selain asmara aja, dia juga pingin keuangannya juga dalam keadaan baik-baik ya. Terus dia bisa membeli apapun yang dia inginkan dalam kehidupannya dan tentu saja kamu juga di sini akan kayak bahagia gitu ya dengan apa yang dia capai. Oke, kita lanjut lagi bagaimana saat ini energinya Knight of Wands, teman-teman. Dia sih pesannya ya asik. Kamu tuh, apa ya, apapun isu gitu ya yang ada di hubungan ini, di hubungan kalian, ya dia pinginnya kamu menyikapinya dengan santai di sini ya, jangan terlalu serius gitu dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam hubungan ini. Kalau memang ada sesuatu yang itu mengganggu hati kamu, terus kamu jadi cemburu, jadi berdebar-debar terus karena mungkin isu yang kamu dengar tentang dia atau tentang hubungan ini ya, atau tentang hubungan dia dengan beberapa orang yang mungkin ada saja gitu ya, yang tidak baik yang kamu dengar, ini dia pingin kamu hadapi dengan santai, dengan kalem ya, dengan mungkin, energinya jangan terlalu, apa ya, direspon negatif gitu. Jadi, yang harusnya itu baik jadinya tumbuh keributan. Misalkan ya, kabar ini dibawanya dari seseorang yang mungkin membuat kamu cemburu
ya seseorang itu mungkin punya kelebihan di atas kamu, tapi kamu menganggapnya bahwa seseorang itu ada something, ada sesuatu yang jelek ya, yang terjadi di antara dia dengan pasangan kamu. Misalkan padahal dia adalah mungkin rekan kerja pembawa berita baik buat dia ya. Mungkin dia mau dikasih kejutan untuk naik jabatan kah, pindah kerja kah, atau entah apa yang membuat posisinya jadi senang gitu. Tapi kalau kamu responnya mungkin cemburu atau apa, dia nggak seneng nantinya ya. Harusnya nanti dia dapat kebahagiaan karir, dapat juga mungkin dia akan sharing kebahagiaannya ke kamu, tapi karena kamu negatif akhirnya berantakan ya. Akhirnya nanti di kamunya bermasalah lagi komunikasinya, dia lagi kesel, lagi jengkel, terus dapat berita baik, akhirnya dia nggak kasih tahu ke kamu, kamu nanti marah lagi, akhirnya kalian ada hubungan yang renggang nanti. Di sini dia tidak mau seperti itu terjadi ya. Jadi kamu jangan menanggapi hal-hal semua selalu berkaitan, selalu apa ya, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mungkin pengaruh dari itu ya, namanya hati ya, apalagi orang yang sangat cinta banget gitu ya, cemburuannya gede gitu. Jadi semua serba disangkut pautin gitu ya. Nanti akhirnya yang tadinya biasanya jadi luar biasa, pada akhirnya nggak ada kebaikan di dalam hubungan ini, apalagi nih LDR ya. Jadi kalau aku lihat di sini teman-teman ya, dia minta kamu buat santai gitu loh, jangan terlalu merespon secara brutal. Ya, harus, walaupun ini misalkan adalah kebenaran di dalam cerita ini adalah tentang kebenaran tentang keburukan pasanganmu, kalau kamu bersikap positif, maka yang terjadi akan positif gitu loh, ya. Dia nggak akan ke arah yang negatif yang terlalu mendalam. Nanti kamu akan tahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana kamu mengatasi orang-orang semacam ini yang mempengaruhi hubungan kalian, yang mengganggu hubungan kalian. Jadi di sini dia pingin banget fokus gitu ya. Kamu juga harus fokus di sini perawatan diri dan menjaga hati kamu ya dari luka batin yang disebabkan oleh pemikiranmu, dari juga mungkin caramu mencari informasi tentang pasanganmu itu akan menjadi bumerang buat kamu sendiri, akan menjadi penyakit buat kamu sendiri. Dan selama menjadi pasangannya dia, kamu harus percaya bahwasannya dia tidak akan mengundang sesuatu hal yang buruk ya untuk membuat hubungan ini berakhir. Karena di sini pun dia nggak mau sampai kamu tuh karena kalah debat atau berbeda pendapat dan pikiran akhirnya kamu kayak apa ya, pingin selalu berkuasa. Jadi kamu nggak pernah memahami isi bicara dia, isi pemikiran dia, atau kamu jadi orang yang sulit banget buat nyeimbangin, menyelaraskan ya energi dia. Akhirnya nanti di hubungan ini nggak ada romantis, nggak ada saling percaya. Kalau salah satunya ada yang mendominasi, pingin selalu didengar, pingin selalu berkuasa di hubungan ini. Sebenarnya dia di sini banyak mengalah sih dan selalu menunjukkan hal-hal yang baik, yang positif agar kamu itu dapat hal-hal yang positif nanti yang kamu rasakan. Jadi kamu nggak terlalu tenggelam di dalam isu. Dia nggak mau hubungan ini tuh rusak karena sampah dari luar atau isu-isu dari luar. Jangan sampai seperti itu ya. Dia sayang sama kamu di sini. Emang orangnya pasif teman-teman ya, pergerakannya dan perjuangannya karena memang terkendala beberapa permasalahan ya. Yang pertama mungkin ada kemunduran finansial, atau memang dia sangat ada masalah di pekerjaannya, atau mungkin dia kontrak kerjanya habis. Jadi banyak pikiran, nyari kerjaan susah ya, atau dapat pekerjaan banyak tawaran tapi gajinya kurang. Kalau diterima dia capek, nggak diterima dia butuh ya. Dia juga mungkin menjalani kehidupan sehari-hari stres mungkin ya. Keluarganya banyak ribut ya, banyak mempermasalahkan yang kecil-kecil, bikin dia jadi banyak beban ya. Pikirannya juga jadi sering sakit kepala mungkin belakangan ini, sakit badan mungkin belakangan ini ya, yang membuat dia bertambah jadi berubah jadi pendiam, jadi banyak mikir, jadi kayak orang yang nggak fokus di percintaan, tapi memang dia pingin selesai ya di permasalahan dia sehari-hari ini ya, dari hambatan yang saat ini sedang menerpa dia ya. Dia mungkin beberapa lama ini sulit memperoleh ketenangan ya, ketenangan batin karena banyak hal yang dia rasakan saat ini ya. Tentu saja teman-teman semuanya, karena ini ada Three of Seven ya,
Ada 777 artinya bahwa memang dia sedang difokuskan ya, batinnya kepada soal apa namanya tuh, kesuksesan ya, kemujuran hidup, keberuntungan hidup. Angka 7 itu kan kemujuran, kesuksesan, keberuntungan ya. Sesuatu yang dia inginkan, yang dia idam-idamkan untuk masa depan gitu. Ya, tanggung jawab dia di situ. Jadinya merasa apa ya, merasa wajib untuk mengabaikan hal-hal yang buruk agar bisa tercapai apa yang menjadi keinginannya dia. Tapi kalau banyak hal buruk direspon, dia nggak akan nyampe nanti ya. Jadi dia pingin kamu juga mensupport dia untuk tidak memikirkan hal-hal yang jelek-jelek ya di hubungan ini. Kalaupun ada, harus merespon yang baik supaya nanti jalannya juga baik. Dia butuh support dari kamu teman-teman di sini ya. Butuh support kamu agar dia lebih semangat di dalam bekerja. Ya, pemikiran dan ucapan kamu ini bisa sangat berbahaya buat kesuksesannya dia ya. Pemikiran dan ucapan kamu ini juga memberikan pengaruh bagi batinnya yang memang dia tidak bisa sharing ke kamu atas apa yang dia rasakan. Jadi daripada nanti banyak beban di kamu atau banyak salah paham, jadi kan bingung ya, dilema. Kalau nggak diomongin ke kamu, kamunya banyak salah paham. Kalau diomongin ke kamu, kamunya nanti kepikiran. Jadi kan dia juga berpengaruh kan sikapnya, mentalnya jadi berubah. Jadi serba salah. Jadi akhirnya banyak diem dan banyak kayak apa ya, membatasi diri untuk ngobrol sama kamu ya, karena tidak mau pusing lebih parah gitu. Hambatan-hambatan kerja ini juga apa sih, membuat dia apa ya, membuat dia enggak fokus di dalam keromantisan di dalam hubungan ini. Perasaannya, energinya kalian sama-sama saling mencintai itu ya. Saling 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 ngerasa, dia mungkin juga ngerasa kamu nggak diperhatiin, dia ngerasa gitu. Karena dia juga nggak bisa bicara, dia lagi mungkin nggak mood teman-teman ya. Tapi kalau soal apa ya, kalau aku lihat gini, kalau dia lagi ada masalah, seharusnya tuh kamu bisa meresponnya dengan apa ya, dengan hal-hal yang baik lah ya. Welas asih kamu tuh ditunjukkan, cinta kasih kamu tuh dikeluarkan, supaya dianya juga nanti akan terbiasa. Tapi kalau kamu responnya selalu marah-marah, selalu negatif, nanti juga akan jadi kebiasaannya seperti itu. Sampai nanti akan jadi rusak hubungannya. Tapi kalau kamu selalu ngeresponnya dewasa, selalu merespon baik, selalu love bombing terus ya, acts of service-nya juga jalan, udah dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapain, pasti tunduk. Lama-lama dia akan membiasakan. Kalau dia ngomongin misalkan ya dia keras terus kamu lembut, nanti dia akan ikut gitu. Seseorang itu yang sifatnya buruk akan mengikuti yang baik, cepat atau lambat pasti akan ngikut gitu, pasti akan ngikut ya, mencari energi yang positif. Jadi nggak akan kamu nggak akan kalah, nggak akan nyesel deh kalau kamu ngelakuin itu. Kamu tapi harus pakai ketulusan, bukan karena ada imbal baliknya ya. Kalau kayak gitu nanti kamu juga akan sakit. Kalau kamu mengharapkan imbal balik ya kamu akan sakit, merasa selalu perhitungan. Sedangkan kamu di sini sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia, terus juga jauhan. Jadi susah, ya kan? Yang ada kamu harus sabar, sabarnya itu menahan luka batin daripada kamu apa ya, berpikir yang jelek, menambah diri kamu jadi nggak semangat. Terus kalau kamu ngomong ke dia jadi rusak, ya kamu harus kasih perhatian dengan cara yang kamu mengerti lah ya. Kamu pelajari tentang sifat dia, terus bagaimana karakter dia, bagaimana yang dia inginkan. Kamu ngomong, nanti dikit-dikit kamu omongin apa yang dia selama ini berubah, apa yang selama ini kurang. Kalau memang dia tidak mampu untuk berubah, kamu harus mempraktekkannya gitu loh, paham? Tapi tanpa ada apa ya, embel-embel timbal balik. Karena kalau kayak gitu kayak capek nanti di kamunya, kayak perhitungan, akhirnya kamu lelah batin gitu. Jadi berikan kasih sayang itu layaknya kamu memang pasangannya. Jadi udah gitu. Berikan aja seperti itu. Kalau dia lagi semeraut, kamu kasih apa ya, wejangan-wejangan yang sehat.
Maksudnya perkataan-perkataan yang sehat, yang membahagiakan hatinya, bukan memberikan hadiah ya, tapi menenangkan jiwanya. Seperti apa pasti kamu tahu, seperti apa ya, karena kamu mengenal bagaimana karakternya, bagaimana pribadinya, supaya kamu nggak pusing, nggak capek, nggak sakit dengan pemikiran kamu, dengan perasaan yang negatif yang kamu pendam. Nanti dia di situ karena mikirin kamu ya, mikirin kamu terus kamu nggak bisa ngertiin apa yang dia inginkan gitu ya. Di sini dia minta kamu tetap percaya, terus tetap harus bersikap santai, bersikap positif, tapi kamu nggak ngerti-ngerti juga, selalu kamu satu kejadian dipermasalahin, satu omongan digede-gedein, terus mungkin satu orang dibikin cemburu buta ya. Akhirnya apa? Hubungannya nggak tenang ya, kamu sakit, dia juga sakit. Bukan kamu aja yang sakit, dia juga sakit, kan dia juga capek gitu ya, capek, melayani hal-hal yang negatif yang keluar dari kamu. Karena energi negatif tuh ngabisin ngabisin energi ya, kebaikannya tuh jadi hilang kalau udah negatifnya, lebih dominan. Nah, itu jadi karena hambatan besar ini ya, hambatan dalam pekerjaan dan finansial yang dia inginkan ini, makanya dia sulit sekali untuk bercumbu mesra dengan kamu. Padahal dia pengen sih, asalkan kamu bisa jadi teman yang baik, asalkan kamu bisa jadi pendengar yang baik, mungkin dengan rayuan atau mungkin dengan kasih sayang, bentuk bentuk kasih sayang atau acts of service-nya kamu yang kamu bisa lakuin ya, bisa membuat dia jadi kayak mencair kekakuannya, bisa bercumbu mesra dengan kamu. Karena di sini harapan dia ya, selama LDR ini kamu mampu meredam emosi, meredam hal-hal negatif ya, karena dia sangat merindukan kamu, mencintai kamu. Ya, harapan dia padamu, kamu adalah support sistemnya dia. Jadi berkata-kata dan berpikiran baik agar dia juga tidak sakit gitu ya. Dia ingin kamu lebih bersabar dan mensupport dia untuk beberapa lama ke depan ini, karena dia sedang menstabilkan mental dan kesehatan dia saat ini gitu teman-teman ya. Oke, itu dia energi si dia yang saat ini mungkin lagi nggak komunikasi sama kamu, dia lagi banyak merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupannya, terutama pada pekerjaannya, dan mungkin juga ini terlebih pada rekan kerjanya yang seperti kayak kurang sreg sama dia ya. Jadi dia pingin kamu tetap menjadi kekasih hatinya yang bisa membuat suasana selalu romantis ya. Dia berharap kamu bisa romantis terus ke dia ya, dan jangan pernah meminta untuk adanya perpisahan, meskipun mungkin energi dia lagi bad mood ya, lagi kurang bagus, terus kamu juga mendengar banyak berita negatif. Jangan pernah meminta untuk hal-hal yang negatif yang bisa merusak hubungan ini. Jangan pernah ucapannya atau pemikirannya mengarah pada perpecahan ya. Dia inginkan kamu setia di sini dan mendampingi dia susah dan senang. Sabar kalau memang kamu banyak sekali pengorbanan, belum dapat pembalasan, sabar. Ini dia belum dapat kesempatan, belum dapat keberuntungan untuk membalas apa yang sudah kamu berikan kepada dia. Dia tidak bisa mengatakannya, mungkin dia gengsi teman-teman. Sebagai energi maskulin ya, tuh lihat, dia gengsi untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau kamu sering membiasakan berbahasa romantis ya, atau bercumbu dengan dia, nanti dia akan terbiasa mengikuti caramu ya. Tahu Syahrini kan? Seperti itu ya, lembut ya. Jadi nanti akan terbiasa, terikuti teman-teman. Udah capek ya Mas Mada, ya memang kalau di dalam hubungan itu membutuhkan timbal balik terus ya, memang capek. Jangan perhitungan, harus sabar ya. Karena kalau kita berpartner mencari yang kesempurnaan itu sangat sulit sekali untuk kita dapatkan ya, kecuali memang kita sudah ditakdirkan, sudah memang 100% kitanya bertumbuh menjadi manusia yang baik, pasti akan disandingkan dengan orang yang sekalipun dia kurang baik, tapi nanti itu adalah orang yang terbaik yang Tuhan kasih, terus ntar dia jadi orang yang paling baik, justru kamu yang nanti yang banyak belajar dari dia. Biasanya gitu ya, kamu tuh akan menetralkan dia, akan menselaraskan energi dia yang tadinya mungkin dia nggak tahu tentang spiritual jadi tahu spiritual, yang tidak tidak tahu tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan alam kamu jadi
sering memberi pengetahuan, dia jadi pinter ya tentang pengetahuan tersebut, jadi ngerti. Nanti dia sikapnya ngikutin kamu, bicaranya ngikutin kamu, isi omongannya ngikutin kamu, terpengaruh karena kamu pinter, karena kamu bijaksana, karena kamu di sini mungkin di dalam batinnya memang patut dicontoh, maka akan diikuti. Untuk apa? Untuk menselaraskan energi dia dengan kamu, karena dia ingin dipantaskan bersanding dengan kamu, ingin dipantaskan jadi pasangan kamu ya. Dia di sini tidak ingin kehilangan, meskipun di sini mungkin lihat nih ya kan, saling berbagi ilmu pengetahuan ya. Ada sesuatu mungkin yang sifatnya rahasia, mungkin itu karena berkaitan dengan pekerjaan atau halangan, rintangan, hambatan dalam kepribadian pasangan. Jadi jangan terlalu ambil keputusan, berambisi untuk berbicara kasar atau memberitakan sesuatu hal yang jelek tentang pasangan, tapi diteliti dulu tuh, lebih baik bicara dulu ya, daripada nanti malah terjadi perpisahan kalau kalian banyak berbuat yang berpikir ke arah yang negatif ya. Harus berubah dulu dari diri sendiri, berubah dari diri sendiri, harus ada perubahan, harus berani ambil perubahan. Kalau memang kamu sudah kecewa, maka ambil perubahannya apa? Dengan cara merubah diri gitu. Nanti akan ada ketenangan di sana ya, ada ketenangan, dan nanti kamu akan menjadi manusia yang baru, yang benar-benar tangguh, kuat dari hal-hal yang negatif yang datang untuk merusak hubungan kalian. Seperti itu ya. Dan di sini aku bukan menggurui, tapi menurut kartunya ya. Dan tidak ingin kehilangan kamu dia di sini, teman-teman. Ya, pikirannya juga terus terfokus ke kamu. Dia juga takut kamu mungkin tahu rahasia dia, mungkin ya, misal dia punya banyak hutang, dia takut banget ketahuan kamu. Terus ntar gimana? Dia nggak pede di depan kamu. Akhirnya turunlah derajat dia ya kan. Dia nggak ceria lagi. Nah, itu yang mungkin dia tutupi juga. Makanya kalau ada yang tidak diberitahu ya kamu harus sabar, pelan-pelan gitu, supaya dianya nggak terlalu malu, nggak terlalu kepikiran ya, gengsi loh teman-teman. Kalau pasangan punya banyak kekurangan terus dia tutupi, selama ini gayanya mungkin baik, terpelihara, terawat, ternyata pas kamu ketahuan jeleknya dia malu. Jadi pelan-pelan teman-teman, jangan terlalu terbuka untuk terburu-buru tahu semuanya ya, pelan-pelan, karena dia mungkin ada alasannya kenapa dia tidak memberitahu kepada kamu. Yang jelas, yang pasti, jangan sampai ucapan kamu menyakiti dia, menyinggung dia, karena sebetulnya dia sangat mencintai kamu dan selalu kepikiran kamu ya, siang, malam, pagi, sore. Nggak nyaman kalau ribut sama kamu, dicuekin sama kamu. Oke? Di sini kamu adalah orang yang istimewa buat dia dalam hidupnya, yang selalu memberikan energi kesemangatan ya, energi kegembiraan dan kesenangan lahir batinnya. Dan dia sayang sama kamu sampai nanti, sampai perjalanan ini nggak tahu sampai kapan, tapi dia ingin selalu menemani kamu dan pinginnya kamu yang selalu ada di samping dia. Oke guys, ini ada zodiak dari Aquarius, ada Cancer, lalu ada Aquarius, ada Virgo ya, ada Leo, ada Virgo lagi, ada Leo lagi, ada Capricorn, ada Scorpio, Cancer ya, terus ada Leo, Sagittarius, Gemini, dan ada Leo. Oke, Leo Virgo ya. Energi Virgo yang ingin apa ya, menomorsatukan karir. Money oriented, karir oriented ya. Oke, kalau karir dan keuangan itu berjalan dengan seimbang, uang tabungan banyak, maka kebahagiaan rumah tangga atau kalian sedang berpacaran ini penuh dengan kebahagiaan, karena dia nggak pusing mau ngasih kamu apa ya. Orang-orang Virgo ya, orang-orang Aquarius, orang-orang Leo, dan orang-orang Capricorn, kalau Pisces, Scorpio juga ya, Gemini dan juga Sagittarius, kalau mereka banyak uang, punya jabatan nih, royalnya minta ampun, tapi selalu menomorsatukan pasangan lah tentunya ya. Mungkin dia juga orang yang tidak pelit dengan lingkungannya, tapi bukan berarti dia bukan berarti dia tidak setia. Jadi jangan berpikiran negatif, pelajari sikapnya, pelajari semuanya ya. Kesalahan itu juga adalah pelajaran, jadi kamu harus lihat kekurangannya dia apa gitu ya, nanti kamu akan tahu jawabannya dari
kesalahan-kesalahannya dia. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi baik, tidak bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan membahagiakan kamu. Jangan berpikir negatif ya. Kita selalu cari alternatif dengan cara mempelajari dulu ya untuk mencari solusi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat untuk inisialnya, mungkin ada nama kamu atau nama doimu di sini. Silahkan, ada KWO, ada R, ada N, ada T, lalu X, S, M, lalu ada, sebentar teman-teman ya, selalu ada loh. Bener nggak sih teman-teman, nyadar nggak? H, C, satu lagi ya, dan huruf P. Teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada banyak kekeliruan dalam ucapan, mungkin ada sesuatu yang menyinggung perasaan ya. Semoga teman-teman membukakan pintu maaf, memaklumi. Banyak kekurangan ya, karena mungkin sangat serak suaranya. Oke teman-teman semuanya, kalau kalian suka videonya silahkan like. Jika tidak, semoga suatu hari nanti kita bisa ketemu lagi di video yang pas di hati kamu ya. Terima kasih, sampai jumpa, dah semuanya.